Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahman. Saya dari Bekasi. Saya ingin menjelaskan ataupun menerangkan pertemuan secara detail pada generalis dari Bisnis. Izinkan saya untuk men-share video ataupun slide presentasi. Oke, baik. Oke, ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rahman. Saya saat ini aktif bekerja sebagai HR generalis di PT Sanian Mas Medan Industri. Saat ini saya statusnya karyawan, karyawan. Oke, kita lanjutkan atau izinkan saya lanjut untuk slide presentasi selanjutnya. Di kelas hari kemarin saya dapat informasi tentang information management. Oke, seperti information management ini pertama ada di HR generalis ya. Generalis adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan luas dalam berbagai aspek fungsional HR pastinya. Kemudian generalis ini bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan semua fungsi sumber daya, ya, sumber daya mulai dari rekrutmen, pastinya, terus pelatihan, manajemen, manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan dan pengelolaan manusia, serta bisa memberikan kontribusi nyata dan strategis terhadap kebutuhan bisnis dari perusahaan. Kemudian untuk perkembangan fungsi HR antara lainnya gitu ya, personalia. Untuk tingkatnya sendiri, perkembangan kita ada di personalia. Personalia ini untuk mengelola administrasi. Untuk human resource ini untuk tingkatan HR-nya atau human resource karyawan sebagai SDM gitu ya. Jadi HR ini menganggap karyawan sebagai SDM. Jadi karyawan hanya bekerja saja di sebuah perusahaan gitu ya, di sebuah perusahaan yang nantinya karyawan bisa menjadi SDM gitu. Nah, dan untuk tingkat selanjutnya ada di human capital sebagai karyawan sebagai aset gitu ya. Jadi HC ini atau HCM ya bisa kita sebut. HCM ini karyawan menganggap HC ini menganggap karyawan sebagai aset, di mana aset ini sangat penting gitu ya sebagai perusahaan karena karyawanlah yang punya peran gitu ya untuk bergerak suatu perusahaan. Seperti itu. Untuk di HRBP sendiri ada human resource gitu ya. HRBP ini partner gitu ya, atau business partner. Yang di mana ini ada partnernya direksi gitu ya. Partner direksi ini sendiri dia secara aktif gitu ya mengintegrasikan strategi bisnis dengan praktik HR manajemen pastinya ya, terus memberikan nasihat dan mendukung manajer dalam hal-hal strategis manajemen sumber daya manusia yang berkualitas dan tinggi pastinya. Yang kedua ada di administrasi HR generalis gitu ya. Kita sebagai HR generalis pun pastinya harus punya skill administrasi. Skill administrasi ini menurut saya gitu ya, administrasi itu adalah kegiatan susunan dan mendata informasi secara sistematis, yang dimana informasi secara sistematis ini berguna nantinya ketika seorang
HR gitu ya, seorang HR akan mendapatkan database pastinya ya, yang dimana fungsinya itu sebagai menyediakan keterangan dan memudahkannya gitu ya untuk mendapatkan informasi gitu. Terus selain itu juga fungsinya kita administrasi ya sebagai generalis ini menjadi gerbang masuk ketika rekrutmen gitu ya, rekrutmen. Jadi kita tidak sembarang gitu ya untuk screening CV apabila tidak ada administrasi-administrasi yang lengkap. Selanjutnya ada sumber data ya. Sumber data ini berfungsi sebagai payroll atau ketika penggajian. Ketika penggajian ini kita bisa lihat nih seorang karyawan ataupun seorang karyawan lah ya, seorang karyawan yang sudah bekerja. Ketika sudah bekerja kita melihat seperti nomor rekeningnya gitu ya, NPWP pastinya. Itu bisa jadi catatan juga sebagai payroll juga pastinya ya. Dan juga ada absensi dan pengamanan bagi perusahaan ketika karyawan resign atau di PHK. Jadi perusahaan tidak kelabakan gitu ya, atau tidak bingung lagi nanti ketika karyawan resign. Kita bisa melihat nih informasi dari administrasi awal ketika eh, kita sebagai HR generalis menerima karyawan tersebut ketika masuk ataupun sebelum bekerja gitu ya. Oke, baik. Oke, di sini untuk poin ketiga ataupun kemarin penjelasan ya dari pembelajaran siap jadi HR generalis, yaitu ada hiring and attract talent. Hiring and attract talent ini bisa kita sebut kurang lebih mencari karyawan gitu ya, atau merekrut karyawan. Seorang HR generalis, kita perlu menciptakan employer branding. Nah, employer branding ini bertujuan untuk memudahkan mendapatkan kandidat, menaikkan engagement, dan tingkatkan produktivitas. Nah, kenapa sih perlu employer branding? Nah, untuk employer branding ini sebagai identitas perusahaan ya, sebagai identitas perusahaan yang mencakup sistem nilai gitu ya. Tujuannya untuk menarik atau ya si kandidat ini kita interest gitu ya, interest nanti dengan perusahaan kak kita gitu ya. Terus iya, kita sebagai kandidat wah merasa perusahaan ini sangat eh, bagus gitu ya pastinya, sehingga nanti kita sebagai seorang HR generalis, selain itu kita harus memastikan juga calon kandidat ini cocok secara kultur, attitude, dan kompetensi, sehingga nantinya tidak salah memilih kandidat gitu ya. Ketika kita nanti salah memilih kandidat, jadi ataupun ya baik ataupun salah memilih kandidat itu nantinya akan berpengaruh ketika proses ataupun ketika penilaian nantinya gitu ya. Terus ada setelah melakukan employer branding and screening kandidat atau memilih kandidat gitu ya, saatnya seorang HR generalis melakukan interview. Melakukan interview ini dengan metode khusus seperti role play. Role play ini semacam kita bermain peran. Misalkan role play sebagai yang kita cari adalah seorang marketing. Nah, yang dimana seorang marketing ini eh kita bisa melihat nih atau mengukur bahwasannya seorang marketing harus punya pengetahuan market share yang luas ya, ataupun product knowledge yang bagus. Product knowledge bagus ini bisa kita dapatkan ketika role play. Role play, oh iya, dia menjual produk ini seperti ini gitu ya. Jadi ketika kita bermain role play itu kita mau tahu ini, oh iya, si soft skill kandidat ini seperti ini. Hard skill kandidat seperti ini, seperti itu. Untuk case study-nya ini kita metodenya ya, metode case study itu kurang lebih ke kondisi khusus ya, kondisi khusus yang dimana nanti misalkan nih seorang marketing ya, kita tanya ataupun kita interview dosennya, oh ya kamu apakah punya case khusus ketika sebagai ya, ketika menjabat sebagai marketing gitu ya, misalkan ketika karyawan ataupun produk itu tidak terjual, kamu seperti apa?
untuk menangani produk yang sedang down ataupun lagi kondisi perusahaan lagi down gitu ya ketika menjual produknya itu tidak laku. Itu seperti itu teman-teman. Untuk start method ini kita ada di start method. Untuk start method ini kurang lebih di situation, text, action, and result. Untuk situation ini kita metodenya ya situasi yang pernah dialami yang terkait dengan kompetensi ya yang sudah dijelaskan situasi ataupun case-case khusus gitu ya. Situasinya seperti apa kamu sebagai marketing tadi. Untuk di teksnya ini kita tugas spesifik yang terkait dengan kompetensi yang diukur gitu ya. Jadi tugas-tugasnya ini ataupun nantinya job desk, oh iya, si kandidat bakal terukur ketika teks yang ini diberikan dengan jelas gitu ya. Kita bisa jelaskan teksnya dari seorang kandidat pun seharusnya bisa menjelaskan untuk teksnya itu. Ketiga ada action ini tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hal tersebut atau tugas tersebut. Jadi seorang kandidat pasti kita tanya gitu ya, oh ya kamu actionnya seperti apa? Kamu menjalankan ataupun aksinya seperti apa gitu ya. Terus ada result itu hasil yang telah dicapai gitu ya saat mengambil tindakan tersebut. Tuh. Oke, selanjutnya ketika sudah fix dengan kandidat gitu ya, maka seorang HR generalis melakukan onboarding gitu ya, program dalam memperhatikan kepercayaan diri dan motivasi karyawan baru gitu ya, penjelasan tugas pekerjaan pastinya, terus hubungan sosial dan pemahaman budaya perusahaan sehingga nantinya onboarding berjalan dengan sukses. Oke, selanjutnya ada di basic performance management. Seorang HR generalis memastikan performa karyawan gitu ya. Perusahaan melalui pengelolaan performa karyawan dan cara membuat KPI or indikator kinerja kunci untuk karyawan sehingga nantinya perusahaan ini mendapatkan performa karyawan yang diinginkan gitu ya. Jadi kita sebagai HR generalis bisa mengukur oh ya KPI seorang karyawan seperti apa untuk basicnya ya. Setelah KPI atau indikator kinerja kunci untuk karyawan berjalan dengan lancar sesuai target, nanti seorang HR generalis atau perusahaan bersiap memberikan reward kepada karyawannya yang berhasil melewati target gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan gitu ya, bosannya si karyawan nih, perusahaan melihat karyawan berhasil mencapai KPI. Jadi kita harus memberikan reward pada karyawan sehingga karyawan itu termotivasi. Oh iya, saya bekerja bisa dapat motivasi juga untuk KPI ini. Terus kalau misalkan kita lewat dari ataupun tidak melewati target KPI, maka kita bisa juga lihat punishment ataupun job desk gitu ya. Kita memberikan job desk yang lebih lagi gitu sih seperti itu. Oke, yang kelima ada HR Fundamental Police. HR Fundamental Police ini kurang lebih sama seperti apa ya ataupun perjanjian ya hubungan kerja gitu ya hubungan kerja untuk seorang HR generalis ini pastinya harus menjaga hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan berdasarkan perjanjian kerja di awal. Nah, untuk perjanjian kerja ini adalah perjanjian antara perusahaan dengan karyawan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang dimana perjanjian kerja ini dibagi dua, yaitu ada PKWT dan juga PKWTT. Itu ya untuk PKWT ini kurang lebih sama kontrak gitu ya untuk waktu tertentu dan juga untuk PKWTT ini waktu tidak tertentu jadi permanen gitu ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk perjanjian kerja sendiri ini memiliki konsekuensi terhadap pengakhirannya seperti misal PKWT ataupun kontrak gitu ya belum habis gitu ya ataupun pengakhirannya konsekuensinya ada uang penalti dan uang kompensasi gitu ya kalau misalkan dia untuk berhasil melewati masa kerjanya gitu ya untuk PKWTT ini waktu tertentu ada paket pesangon apabila dia menyelesaikan dalam arti dia sudah pensiun lah ya untuk pesangonnya seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada hak dasar karyawan, yaitu hak dari karyawan diatur oleh undang-undang yang berlaku nasional dan wajib diberikan kepada karyawan, yang dimana meliputi upah, waktu dan istirahat. Gitu ya. Untuk komponen upahnya itu sendiri ada upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
Untuk upah pokok ini sendiri kurang upah pokok sendiri seperti halnya ada beberapa hal ya, seperti upah pokok eh, macam-macam upah gitu ya. Terus ada tunjangan tetap, terus ada tunjangan tidak tetap juga gitu. Oke, untuk upah sendiri ini hak karyawan ya pastinya ya, hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan. Tadi ya saya sudah jelaskan untuk komponen upah pokok ada upah minimum ya. Upah minimum ini ketentuan dasarnya ada upah tanpa tunjangan, upah pokok plus tunjangan tetap, UM untuk karyawan masa kerja kurang dari 1 tahun. Jenis upah minimum provinsi atau UMP ya, yang kita sering dengar gitu, wajib ditetapkan oleh gubernur, upah minimum kota atau kabupaten yang dapat ditetapkan oleh gubernur gitu. Terus ada struktur dan skala upah yang dimana ketentuan dasarnya ini perusahaan wajib susun gitu ya, sedangkan SU susu atau upah di susu hanya upah pokok saja gitu. Selanjutnya ada waktu jam kerja normal. Untuk waktu kerja itu ada 5 hari kerja per minggu dan 6 hari kerja per minggu. Yang dimana untuk total kerjanya ini maksimal 40 jam. Gitu sih. Kurang lebih untuk istirahat karyawan, istirahat ada jam istirahat itu minimal 30 menit setelah bekerja 4 jam yang selanjutnya ada cuti karyawan, ada cuti tahunan, ada istirahat panjang atau cuti panjang, cuti tidak dibayar atau unpaid leave, dan juga cuti bersama. Dan juga ada izin karyawan. Izin karyawan ini meliputi izin sakit berkepanjangan, izin ibadah wajib, dan izin tugas negara. Nah, untuk izin ini kita ada izin khusus juga ya, kurang lebih di hal fundamental policy ini ada ketentuan khusus, ada izin khusus bagi karyawan gitu. Dan juga upah ini tidak dibayar apabila karyawan tidak melakukan pekerjaan yang di mana bisa dibilang no work no pay ya, no work no pay kecuali tidak masuk kerja karena misalnya sakit, istirahat, terus istirahat hamil dan melahirkan, ada cuti tahunan, istirahat mingguan dan istirahat panjang. Tidak masuk kerja dalam hal seperti menikah gitu ya. Terus menikahkan anak hitanan atau baptis anak, istri lahir atau gugur, terus menjalankan kewajiban ibadat negara seperti itu. Untuk fundamental policy ini ada juga PP ya, peraturan perusahaan, juga perjanjian kerja bersama. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk fundamental police, selanjutnya ada DGA dan legal aspect. DGA dan legal aspect ini kurang lebih sama halnya General Fair adalah departemen yang bertanggung jawab gitu ya untuk menangani berbagai urusan fasilitas dan infrastruktur di perusahaan, termasuk perawatan dan perizinan gitu ya. Untuk GA dan legal aspek ini meliputi macam-macam ya. Kurang lebih tadi yang saya jelaskan ada yang menangani berbagai urusan fasilitas gitu ya. Seperti fasilitas dan infrastruktur, pengadaan dan peliharaan, peralatan kerja, fasilitas karyawan, kendaraan operasional, keamanan dan kenyamanan. Yang dimana ini kita bisa pertimbangkan ya. Pertimbangannya ini kurang lebih bisa sewa atau beli, terus bisa beli di bengkel resmi atau bukan, terus atau misalkan OB gitu ya. OB kita pasti juga mengurus sih itu ya, bisa lewat outsourcing ataupun lewat karyawan gitu ya, karyawan tetap gitu. Dan juga GA ini mengatur daily operation seperti antar jemput karyawan apabila ada gitu ya, seperti perusahaan besar, terus pengadaan BBM, terus penyediaan konsumsi karyawan, terus kebutuhan pelayanan dinas, terus pembayarannya setepat. Untuk external relation ini kurang lebih kepada RT RW ya, ke RT RW, keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan lain-lain. Terus ada external relation, pastinya mengurus perizinan ya, ke Sinas,
terus izin lingkungan, terus surat izin angkut, terus OSS gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perizinan tenaga kerjaan kita juga ya di WLLP, PKB, perjanjian kerja bersama, bipartit ya, SMK 3, pencatatan pencatatan PKWT, kurang lebih seperti itu. Jadi pengalaman saya sebagai HR generalis ya selama kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih untuk rasa siap HR generalis ini membantu saya ya dalam hal-hal ketika belajar HR generalis dan juga menambah ilmu wawasan saya dalam ilmu HR generalis. Uh, Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.